Ken. Selamat siang Bu Anita. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi web Klinik Karibon. Nama saya Demario. Dan nama saya Valentino. Vidi. Ya, hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi Klinik Karibon yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi untuk reservasi pada Klinik Karibon. Ini ada uh, tampilan login. Di sini kita disuruh input email dan password. Jika kita belum memiliki akun, di sini kita harus daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan daftar disuruh input nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor nik KTP atau paspor, apakah Anda sudah vaksin, alamat email, password, dan di sini ada inputan bukti bahwa Anda sudah vaksin atau belum. Nah, jika sudah memenuhi syarat, langsung klik. Nah, di sini ada homepage, tampilan homepage. Di sini ada tertera nama Anda jika sudah melakukan registrasi. Nah, di sini ada introduction pengenalan aplikasi seperti konsultasi sendimu sekarang dan kita melakukan reservasi sekarang. Nah, di sini kita akan melakukan reservasi untuk penanganan seperti kita memilih tanggal, bulan, dan tahun, dan Anda disuruh mengikut keluhan apa yang Anda keluhkan di dalam uh, reservasi nanti. Seperti milih tanggal itu. Jika di sini ada apakah Anda sudah memiliki atau sedang memiliki penyakit atau sedang menstruasi, sedang hamil, di sini kita input untuk mengetahui bahwa pasien itu sedang memiliki penyakit dalam, apakah sedang hamil atau tidak. Sambil. Jika sudah ada, maka Ya, jika sudah ada maka langsung masuk ke notifikasi bahwa sudah data pasien sudah masuk. Baik, selanjutnya untuk akan ada dashboard admin dan juga dashboard dokter. Jadi begitu pasien sudah mendaftarkan reservasi kayak yang tadi, maka di bagian admin nanti akan seperti ini. Jadi nanti akan masuk daftar reservasi, yang dimana hanya akan menampilkan nama pasien dan juga tanggal reservasi yang dibuat. Misalkan kayak tadi itu tanggal saat pasien ngebuatnya di tanggal 18 Juli, maka nanti akan ada nama pasien, lalu tanggal reservasi di tanggal berapa. Nah, lalu di sini akan ada tensi. Jadi tensi ini akan diisi langsung oleh admin ketika pasien datang langsung ke kliniknya. Jadi begitu pasien datang ke klinik, admin langsung mengecek tensinya si pasien dan langsung diganti dan bisa langsung diedit di sini. Langsung diedit dan tensinya nanti akan berubah. Nah, jadi untuk info daftar reservasi hanyalah ini, yaitu ada nama pasien, tentang reservasi, dan juga tensi. Untuk detail di sini, rencananya nanti akan ada nama, umur, keluhan, lalu ada riwayat penyakitnya seperti yang tadi, rencananya akan seperti itu. Nah, lalu di sini ada jadwal terapis. Jadi jadwal terapis ini hanya untuk menunjukkan bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu shiftnya siapa saja. Dokter dokter siapa saja shiftnya. Seperti itu. Lalu ini untuk ya yang admin. Jadi admin hanya bisa melihat pasien ada berapa banyak. Lalu di dokternya ada shift dokter ada siapa aja gitu. Lalu di sini kita akan melihat dashboardnya terapis. Jadi dashboard terapis ini bisa melihat data pasien yang dia ambil, misalkan kayak
Dia itu dokter, terapis untuk hari Senin, shift dia hari Senin, maka nanti akan ditampilkannya eh, pasien di hari Senin saja seperti itu. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Ini nanti dia bisa ngefilter by date, misalkan kayak si dokternya itu datang hari hari ini gitu. No, no, no. Tanggal, misalkan kita ikutin via tanggal reservasi. No, no. Jadi misalkan kayak dokter datang tanggal 18, berarti nanti yang nampil hanyalah reservasi pasien di tanggal 18 seperti itu. Nah, untuk contohnya itu di situ kan tadi tanggal 12, berarti kita ambil tanggal 12. Misalkan dokter ngecek pasien di tanggal 12, maka muncul pasien di yang reservasinya pada tanggal 12 Juli. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada nama pasien, keluhan, tanggal reservasinya, tensi yang sudah diisi oleh admin tadi, lalu ada tindakan. Tindakan ini nanti akan diisi oleh asisten terapisnya, serta juga sakit report ini akan nanti diisi oleh asisten terapis ataupun terapis itu sendiri seperti itu. Jadi nanti terapis itu bisa ngelihat detail. Detail ini isinya adalah keluhan si pasien lebih lengkap lagi. Lalu dari riwayat penanganan. Jadi misalkan pasien ini udah kehadiran kedua, maka ada riwayat penanganan nanti dari catatan sebelumnya. Lalu ada riwayat medis juga. Jadi misalkan kayak yang sebelum itu kan di registrasi ada kayak dia sedang menstruasi, dia pernah kena kelenjar getah bening, contohnya seperti di sini gitu. Nah, jadi ini untuk informasi untuk si terapisnya biar memahami pasiennya itu kenapa dan juga ada riwayat apa seperti itu. Nah, lalu nanti begitu terapis sudah melakukan penanganan, maka si terapis tinggal isi, misalkan dia di pasien itu melakukannya tindakannya itu bone setting dan juga puntur. Maka nanti akan di-save dan data yang masuk ke database, lalu dia akan masukkan report. Misalkan di sini catatan penanganannya dia eh, dilakukan bone setting pada bagian ankle kanan. Lalu akan ada akupuntur di titik 1, 2, 3, 4 misalkan seperti itu. Lalu ada catatan tambahan misalkan eh, pasien diberikan waktu recovery selama seminggu seperti itu. Nah, lalu nanti akan bisa ngebuat reservasi baru seperti ini. Jadi nanti terapis itu bisa ngebikin reservasi baru. Misalkan kayak dia memberikan resep untuk pasien itu datang di tanggal sekian atau eh, minggu depan seperti itu. Nanti dokter bisa ngasih reservasi baru dan nanti reservasinya langsung otomatis masuk ke dashboard admin lagi. Jadi perputaran datanya seperti itu sih. Nah, ini jam nih nanti disesuaikan saja sih sebenarnya jam nggak terlalu gimana banget seperti itu. Jadi nanti tinggal dia submit report, bisa di close. Lalu setelah dia bisa submit report, di sini ada data riwayat pasien. Nah, data riwayat pasien ini nanti isinya adalah hasil report yang tadi terapisnya itu isi. Nah, nanti reportnya itu di sini. Ini seperti reportan dari dokternya itu masuk ke terapisnya itu dia punya sendiri gitu. Nah, jadi di sini nanti ada riwayat penanganan. Nah, nanti dia ada kayak misalkan kayak catatan tadi tuh masuk semuanya ke sini. Jadi keluhannya udah ada, riwayat penanganan ada, terus ada lagi penanganan yang udah dilakukan apa aja seperti itu. Jadi kurang lebih sistem manajemennya si klinik Kerobon ini tuh dia ngatur untuk flow-nya pasien untuk pendaftaran, lalu ada flow untuk si pasien ini masuk ke terapisnya dan juga bagaimana terapisnya itu bisa ngelihat data pasiennya itu sih. Jadi kurang lebih untuk aplikasi no, no, sistem manajemen klinik Kerobon ini seperti itu sih Bu. Jadi sekian dari kami berdua. Terima kasih.